Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar semuanya? Baik ya semuanya. Sebelumnya di sini kita akan mengulas kembali pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai konflik sosial. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk ketua kelas silahkan dipimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Silahkan. Semua siap, berdoa. Terima kasih kepada ketua kelas. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Masih banyak yang belum datang. Ada berapa orang? Oke, sebelumnya anak-anak ibu, ini pelajaran pertama ya, tentunya kalian masih bersemangat dan memiliki 100% energi untuk belajar. Semuanya siap kan untuk belajar hari ini? Siap. Karena pembelajaran kita hari ini, oke silakan. Karena pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai konflik sosial yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oke, sebelum itu Ibu ada gambar, silahkan diperhatikan semuanya, tidak ada yang main HP ataupun melakukan kegiatan lain selain perhatikan Ibu di depan. Oke, perhatikan gambar di depan. Apa yang terjadi pada gambar itu? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Ada yang tahu apa gambar tersebut? Silahkan. Siapa saja aktor atau tokoh yang terlibat di dalam itu? Ya, di situ gambarnya yaitu mengenai konflik. Adapun konfliknya berupa tawuran yang terjadi di dalam masyarakat. Tentunya karena ada suatu perselisihan atau perbedaan yang terjadi di dalam kelompok tersebut. Memberitahu kepada Ananda sekalian mengenai tujuan dan capaian pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis konflik, penyebabnya, serta dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu, nanti anak-anak di sini diharapkan bisa mengidentifikasi konflik yang terjadi di sekitar dan memberikan solusi atas konflik tersebut. Sampai sini paham kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia tadi definisi dari konflik. Jadi, konflik itu definisinya itu perselisihan yang timbul dari perbedaan pendapat, kepentingan atau nilai-nilai yang terjadi antar individu, antar individu dengan kelompok, bahkan dengan atau kelompok dengan kelompok. Nah, untuk konflik sosial itu sendiri, di sini Ibu mengambil tokoh yaitu dari Sujono Sukanto. Ada yang tahu siapa Sujono Sukanto? Siapa? Ya. Di sini yang menyebutkan bahwa konflik sosial itu merupakan suatu proses sosial individu kelompok manusia yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau bahkan kekerasan terhadap pihak lawannya. Nah, kita lanjut kepada penyebab umum konflik. Sebelumnya udah tahu kan apa itu definisi dari konflik sosial? Kalau sudah tahu, silahkan satu orang untuk menjelaskannya kembali. Apa itu konflik sosial? Silahkan. Sosial itu merupakan pertikaian yang terjadi yang disebabkan karena
Kasih aplaus dulu untuk Oke. Ibu rasa semuanya untuk pada definisi konflik udah paham ya. Kita lanjut ke penyebab umum konflik. Mengapa sih konflik itu bisa terjadi? Jadi ada beberapa penyebab umum konflik tersebut. Yang pertama itu adanya perbedaan antar individu. Perbedaan antar individu ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau bahkan perbedaan perasaan yang ada di dalam diri individu terhadap individu lain. Contohnya seperti di dalam kelas, ketika kalian melakukan diskusi, tentunya kalian dengan teman sebangku merasa ada perbedaan pendapat. Nara menyebutkan bahwa hal itu berdampak negatif, sementara Sylvie menyebutkan bahwa hal itu berdampak positif begitu. Penyebab umum konflik. Ada satu lagi penyebab umum konflik, yaitu perbedaan status sosial. Ada yang tahu perbedaan status sosial contohnya? Silahkan. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis konflik ya. Jadi ada 3 jenis konflik atau ya di sini, yaitu yang pertama berdasarkan sifatnya. Dimana berdasarkan sifatnya itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama konflik rekonstruktif, yang kedua konflik destruktif. Untuk konflik rekonstruktif ini, apakah masih ingat apa yang dimaksud dengan konflik rekonstruktif ini? Atau berikan saja contohnya. Ada yang tahu? Konflik konstruktif ini terjadi karena adanya perbedaan antar individu atau kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Jenis-jenis konflik berdasarkan posisi pelaku. Oke, jadi di sini jenis-jenis konflik berdasarkan posisi pelaku itu ada 3. Coba Yoga baca yang ketiga. Yang di depan apa saja? Oke. Apakah semuanya sudah paham mengenai jenis konflik yang sudah Ibu bahas? Oke, kita lanjut. Ibu ada ingin menampilkan video. Kelompok Hamas melancarkan serangan ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2000. Apa sih maksudnya jika dikaitkan dengan konflik sosial yang telah kita dan konflik dalam jenis apa? Coba dijelaskannya. Silahkan Nara. Oke, baik. Jadi konflik ini termasuk ke dalam jenis konflik terbuka karena ia diketahui oleh semua pihak. Bahkan yang tidak berkonflik di dalamnya pun mengetahui hal itu, bahkan ada yang terlibat tidak. Jadi dampak dari konflik sosial ini ada dampak positif dan ada dampak negatif. Untuk dampak positifnya ada yang tahu apa saja? Dulu untuk Sylvie. Oke, Ibu rasanya semuanya sudah paham ya. Di sini Ibu akan memberikan kalian tugas di mana membentuk 3 kelompok. Yang ini kelompok 1, baris 1 dan 2. Kelompok 2, kelompok 3 sampai. Jadi di dalam LKPD yang telah Ibu buat ini, yang nantinya akan Ibu buat setiap kelompok, di dalam ini terdapat 3 contoh kasus. Kalian menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam. Jangan ada mengerjakan hal lain.
tulis dulu untuk kelompok 1. Oke, Ibu rasa kalian semua sudah paham ya mengenai contoh konflik dan mengklasifikasikannya ke dalam jenis konflik apa. Jadi Ibu harap kalian nanti di rumah lebih memahaminya lagi, lebih banyak membaca ya. Oke, dari pelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Silvi? Beri aplaus lagi kepada Silvi. Ibu tipe ya yang ini. Ini sebenarnya bukan rekonstruktif tapi konstruktif. Ingat-ingat ya, konstruktif. Oke, jadi kesimpulan dari akhir pembelajaran kita pada hari ini yaitu konflik sosial itu merupakan konflik yang terjadi di antara individu kelompok, bahkan kelompok maupun kelompok, di mana terjadi akibat adanya perselisihan, kesalahpahaman, perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, atau bahkan perbedaan perasaan, sehingga menimbulkan dampak-dampak yang telah kita pelajari tadi, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Jadi untuk jenis-jenis konflik ini ada juga, yaitu yang berdasarkan sifatnya, berdasarkan posisi pelaku, dan berdasarkan tempat pelaku. Apakah semua ibu sudah paham mengenai pembelajaran hari ini? Oke, terima kasih ya atas waktunya. Karena jam pelajaran kita sudah habis, kita sudahi saja pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih ya.